Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sabda Sadik terambil dari Yakobus 1 ayat 27, saya akan bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Judulnya adalah menjaga hati menjangkau yang lemah. Bapak Ibu yang terkasih, renungan dari Yakobus 1 ayat 27 adalah menegaskan bahwa ibadah yang sejati bukan soal ritual, tetapi hati yang bergerak untuk hadir bagi mereka yang paling rentan, yaitu yatim, janda, dan siapapun yang berada dalam kesusahan, serta hidup dengan integritas di tengah dunia yang mencemarkan saat ini. Surat Yakobus ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar dan sedang menghadapi tekanan, kemiskinan, serta ketidakadilan sosial. Banyak dari mereka rajin beribadah, tetapi tidak selalu menunjukkan kasih nyata dan dalam tindakan. Yakobus menegur pola pikir yang memisahkan ibadah dari perbuatan kasih. Ia ingin jemaat kembali ke esensi, iman yang hidup selalu menghasilkan kepedulian nyata. Perumpamaan tentang dua lilin di ruang gelap. Kita bayangkan dua lilin di ruang gelap. Lilin pertama menyala terang, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku sudah melakukan bagianku, aku bersinar." Lilin kedua juga menyala, tetapi ia mendekat ke sudut ruangan di mana ada seseorang yang ketakutan dalam gelap. Ia menunduk, menerangi jalan orang itu, bahkan rela meleleh lebih cepat karena kedekatannya. Keduanya sama-sama menyala, tetapi hanya satu yang menghadirkan terang bagi yang membutuhkan. Yakobus berkata, ibadah sejati adalah lilin kedua, bukan hanya bersinar, tetapi mendekat kepada mereka yang kekurangan. Dalam Yakobus 1 ayat 27, Tuhan mengingatkan kita kepada dua pilar ibadah sejati. Yang pertama adalah kepedulian sosial yang aktif, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya adalah hadir, melihat, mendengar, dan menolong mereka yang rentan. Siapakah mereka? Mereka adalah yang tidak punya support system. Mereka adalah lansia yang kesepian. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan figur aman. Mereka yang secara emosional yatim, tidak punya tempat untuk pulang secara batin. Mika 6 ayat 8, Tuhan telah memberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Kepedulian sosial adalah bagian dari hidup yang adil dan penuh kasih. Yang kedua adalah integritas pribadi. Menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan oleh dunia, artinya tetap murni dalam motivasi, tidak manipulatif, tidak mencari keuntungan, dan tidak terjebak pada pola pikir dunia yang egois. Titus 2 ayat 7, tunjukkanlah dalam segala hal suatu teladan perbuatan baik, dan dalam pengajaranmu tunjukkanlah kesungguhan dan kejujuran. Integritas berarti konsisten antara ajaran dan tindakan. Insight yang didapat dari renungan Yakobus 1 ayat 27 adalah kita pribadi yang sudah terlebih dahulu merasakan jamahan Tuhan. Saat ini Tuhan mau memakai kita untuk berdampak bagi orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Ketika kita mau mendengar dengan empati, menolong yang terluka, dan hadir bagi yang rapuh, kita sedang melakukan ibadah yang murni. Ketika kita dipanggil untuk peka terhadap yang kekurangan, bukan hanya kekurangan materi, tetapi kekurangan kasih, kekurangan dukungan emosional, kekurangan rasa aman, kekurangan pengharapan, kekurangan suara untuk didengar. Kita hadir bagi mereka yang tidak punya tempat untuk bersandar. Kita harus menjaga kemurnian hati kita. Yakobus menekankan integritas. Dalam hal ini kita berarti tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita, tidak membiarkan dunia, ambisi, ego, dan pujian mencemari motivasi pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih, kita adalah lilin yang kedua. Kita tidak hanya bersinar dari jauh. Kita mendekat, hadir, dan rela meleleh, memberi waktu, tenaga, dan hati demi pemulihan orang lain. Apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita saat ini? Lihat satu orang yang sedang berkekurangan. Mungkin teman, jemaat, atau mungkin tetangga kita. Apa yang kamu butuhkan? Bagaimana aku bisa hadir?
Latih kepekaan. Jangan tunggu orang lain meminta tolong. Hamba yang baik mau belajar membaca tanda-tanda keusahaan. Berikan waktu bukan hanya kata-kata. Kepedulian sejati selalu terlihat dalam tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 18, kasih jangan hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah sejati bukan hanya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan bersama Tuhan untuk mereka yang membutuhkan kita. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi tangan yang mengangkat, telinga yang mendengar, dan hati yang memulihkan. Kiranya kita menjadi lilin yang kedua, yang bukan hanya bersinar, tetapi juga mau mendekat. Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.